Oke, kembali lagi di video kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir tahun dari nomor 21 sampai 40 pilihan ganda. Kemudian isian 3 nomor. Ya, yang ini adalah soal yang dibuat oleh Ustazah Nina. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Baik, langsung aja ya. Kita mulai dari nomor pertama. Di sini kalau di soal 21 ya, itu materinya simple past tense. Nah, oh ya, jangan lupa yang print outnya, kisi-kisi print out yang sudah kalian print sebelumnya, silakan disiapkan kembali ya. Nanti kita soalnya biar bisa kalian lihat di situ ya. Saya lihat dari laptop, kalian lihat dari situ. Nah, nanti biar lebih enak. Soal nomor 21 itu materinya simple past tense. Kompetensinya disajikan sebuah dialog tentang kejadian yang dilakukan di waktu lampau. Ya, jadi ini dialog atau percakapan. Siswa dapat menentukan topik dialog. Nah, topik lagi ya, atau tema dialognya apa. Kemudian soal nomor 22, materinya masih sama, simple past tense. Disajikan sebuah dialog tentang kebiasaan yang dilakukan di waktu lampau. Siswa dapat menentukan rincian kegiatan. Nah, rincian kegiatan itu ya pokoknya kegiatan yang ini yang disebutkan di dialognya itu apa gitu kan, itu ya rinciannya yang harus kalian temukan di situ nanti. Kemudian soal nomor 23 masih simple past tense, disajikan sebuah dialog tentang kebiasaan yang dilakukan di waktu lampau. Siswa dapat menentukan makna salah satu kata dalam teks. Nah, menentukan makna. Jadi mungkin semacam ini apa? Sinonim ya, atau misalnya walk itu kegiatan yang seperti apa, atau run itu seperti apa. Nah, gitu ya. Itu makna salah satu dalam kata dalam teks. Kemudian nomor 24 ini temanya recount atau recount text ya. Yang teks yang kemarin sudah sempat saya sampaikan juga. Kompetensinya disajikan sebuah teks recount tentang unforgettable experience atau pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, peserta didik atau siswa dapat menentukan topik teks dengan tepat. Jadi nanti 21 ke bawah itu banyak teksnya, Mas. Kalau nggak salah, itu banyak teksnya. Memang agak panjang, ada percakapan yang agak panjang juga ya. Tapi ya kalau kalian intinya jangan malas baca ya. Jadi memang kita waktunya terbatas ya, tapi sekali lagi pesan saya jangan malas baca. Kalau malas baca ya nanti agak mungkin kalau soalnya itu menentukan rincian ataupun informasi tertentu tersirat dari bacaan itu mungkin agak sulit kalau malas baca. Tapi kalau kalian baca itu insya Allah bisa membantu lah ya. Kemudian nomor 25 masih menggunakan teks yang sama. Siswa dapat menentukan rincian informasi ya. Jadi informasi rinci dari bacaan tersebut. Kemudian nomor 26 soal nomor 26 teksnya masih sama. Siswa menentukan akibat yang muncul terkait informasi yang terdapat dalam teks yang tepat. Ya, jadi nanti kaitannya sebab sama akibat ya, Mas ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya dia melakukan ini, nanti imbasnya apa? Nah, itu kan kayak sebab akibat itu ya. Kemudian nomor 27 ya, soal nomor 27 masih recount. Kompetensinya disajikan sebuah teks recount tentang biografi seseorang. Ya, biografi itu jadi ada orang terkenal gitu ya. Tahu ya biografi ya, orang terkenal terus ada yang nulis tentang dia. Nah, itu namanya biografi. Tapi kalau autobiografi itu orang terkenal dia nulis sendiri, itu autobiografi, itu bedanya. Nah, ini ada sebuah teks recount tentang biografi seseorang. Peserta didik dapat menentukan tujuan penulisan. Berarti apa itu namanya? Social function atau purpose ya kan, social purpose dari
Text recount itu apa? Text recount yang membahas tentang biografi itu apa? Mudah ini, ya kan? Kalau dulu kita ketika apa itu pembelajaran ketika kemarin libur itu ya, itu sempat saya sampaikan kalau recount itu kan tujuannya menceritakan apa? Kembali ya, to retell, menceritakan ulang tentang pengalaman, tentang ya bisa jadi biografi seseorang. Nah, intinya menceritakan ulang. Nah, nanti di soal kalian pilih yang mengarah ke situ ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian nomor 28 kita masih menggunakan teks biografi yang sama. Biografi seorang ya. Peserta didik dapat menganalisis informasi yang diperoleh dari teks. Menganalisis informasi. Oke, berarti jadi kalian kayak apa ya, menyimpulkan ya. Jadi mungkin ada informasi tertentu di dalam teks itu dan kalian menyimpulkan, ya kan? Oke, sebentar. Coba saya lihatkan dulu. Oke. Ini nomor ya. Jadi kayak semacam informasi tersirat ya. Jadi ya kalian berarti harus mau nggak mau kan baca ya kan, baca kemudian bisa menyimpulkan isi dari teks recount tersebut ya tentang biografi tadi. Oke, kemudian dari nomor 28 ya, sekarang nomor 29. Teksnya sama ya, masih sama tentang biografi. Kemudian peserta didik menentukan makna dari kata ya, berarti kayak sinonim ya kan, semacam sinonim ini bersamanya dengan apa ya kan? Nah kemudian ke nomor ada di sini ada nomor 30, 31 dan 32. Ini menggunakan teksnya sama, yaitu short functional text atau announcement. Disajikan sebuah pengumuman di sekolah, peserta didik dapat menemukan informasi yang ada ya, jadi informasi yang terkait dengan pengumuman tersebut ya kan. Jadi ini pengumumannya nanti buat 3 nomor pilihan ganda ya. Ya informasinya macam-macam ya, nanti bisa jadi tentang apa, terus ditujukan buat siapa, isinya apa ya kan, macam-macam ya kan, kondisional. Kemudian nomor nomor soal 33 dan 34 itu materinya notis ya. Kompetensinya disajikan sebuah notis yang ada di masyarakat. Peserta didik dapat menemukan makna di balik tanda peringatan. Jadi bisa jadi nanti notisnya itu yang biasa kalian lihat di tempat umum ya kan. Bisa no smoking, bisa apa ya, macam-macam tuh, no parking atau apalah ya, yang bisa jadi nanti notisnya ada gambarnya. Nah kalau ada gambarnya kan nanti akan sedikit membantu kalian tuh ketika mengerjakan. Ini nomor 33 dan 34. Nah jadi menemukan makna di balik tanda peringatan. Nomor 35 masih menggunakan notis yang ada di masyarakat. Siswa dapat menentukan makna salah satu kata dalam teks dengan tepat. Berarti banyak ya, sinonimnya banyak ini. Berarti kalau dihitung ini udah 3 makna kata. Jadi dari nomor 21 sampai 40 ini sudah ada 3 makna kata yang dituliskan dalam soal. Kalau tadi yang nomor 1 sampai 20 itu saya cuma 2 apa 1 malah. Tapi oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian banyak baca, intinya itu. Kemudian yang nomor 36 sampai 38 itu materinya simple past tense. Disajikan sebuah paragraf rumpang ya, kosong gitu ya, paragraf yang dia nggak lengkap isinya. Siswa menentukan kata kerja verb yang sesuai untuk melengkapi
kalimat rumpang. Nah, kata kerja, verb itu kan kata kerja. Nomor 36, 37, 38. Kemudian masih simple past tense, disajikan sebuah paragraf. Peserta didik dapat menentukan makna salah satu kata yang digarisbawahi dengan tepat. Sinonim lagi, ya kan? Ada sinonim lagi atau makna kata. Kemudian yang nomor 40 ya. Tadi 39, sekarang 40. Disajikan sebuah teks yang sama, teksnya masih sama. Siswa dapat menentukan akibat yang muncul terkait informasi. Ya, berarti misal ya tadi misalnya dia melakukan ini, nanti hasilnya apa gitu loh. Coba tak liatin ke ininya. Kemudian ini. Nah, jadi misal si apa ya, pokoknya kalau salah satu tokoh di bacaan itu melakukan apa atau apa yang akan dia lakukan kalau seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kemungkinan seperti itu nanti ininya kalau sebab akibat. Baik, itu untuk pilihan gandanya. Nah, sekarang kita ke isian. Kemarin isian yang saya buat sudah kita bahas. Nah, ini isian yang dibuat oleh Ustazah Nina. Jadi beliau membuatnya tiga soal. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Baik, yang pertama berarti nomor 43. Simple past tense, disajikan sebuah kalimat dan siswa diminta untuk mengubah kalimat ke bentuk pas dalam positif, negatif, dan tanya. Nah, sama ya, jadi kurang lebih sama. Kalau yang saya buat itu kalian diminta untuk membuat kalimat ya, kalimat positif, negatif, sama tanya dengan present continuous. Nah, kalau soal yang ini, yang nomor 43 ini yang dibuat sama Ustazah Nina, itu kalian diminta untuk mengubah. Jadi mengubah kalimat ke bentuk pas. Berarti rumusnya pakai apa? Simple past tense, ya kan? Nah, itu dirubah dalam bentuk positif, negatif, tanya, sesuai dengan kisi-kisinya. Itu. Kemudian untuk yang nomor 44 itu notice ya. Jadi temanya masih notice. Kompetensinya disajikan sebuah notis yang ada di masyarakat. Sama kayak yang pilihan ganda tadi, tapi ini beda notisnya, beda gambarnya. Siswa menjawab pertanyaan mengenai informasi umum ya, berarti secara general di notis itu, yang ada di notis. Kemudian yang nomor terakhir 45, temanya adalah recounts. Nah, disajikan, ini sebetulnya bukan kalimat rumpang ya, tapi kalau saya ngelihat ininya, soalnya itu, nah dia lebih ke kalimat acak sebetulnya. Jadi paragraf tapi yang dia diacak. Nah, ini ya nomor 45. Jadi disajikan sebuah paragraf tapi dia diacak. Jadi nggak berurutan. Nah, tugasnya apa? Ya tadi, siswa menyusun menjadi paragraf yang benar atau yang bermakna. Nah, itu nomor 45. Berarti itu nomor terakhir untuk soal penilaian akhir tahun bahasa Inggris kelas 8 SMPIT. Itu ya. Nah, bagi anak-anak yang ingin bertanya bisa via online, WhatsApp ya, bisa chat, bisa video call, atau chat lewat Instagram juga bisa. Silakan, pokoknya yang sama-sama nyaman ya. Jangan lupa belajar, jangan malas baca. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.